Tuanku, aura Anda tampaknya menjadi lebih kuat lagi, mengapa itu semakin terlihat seperti aura pada Pak Tua Zulong? Ucap Sue Hesengzu memandang Qin Chen dengan takjub. Dia bisa merasakan kekuatan kuat dari naga sejati pada Qin Chen. Chen Sao, ucap budak hitam dan lainnya juga datang satu demi satu. Melihat sekelompok orang yang akrab di depannya, Qin Chen merasa emosional dan bersemangat. Inilah orang-orang yang perlu dia jaga dalam hidupnya. Mari kita bicara tentang situasi saat ini di Tianji terlebih dahulu. Kata Qin Chen tanpa banyak waktu datang untuk berbisnis. Ji Wuxu dan Master Pedang Abadi pertama kali menceritakan situasi saat ini di Tianji. Setelah pemulihan alam surga, banyak kekuatan di aliansi Teran mengirim kekuatan Tianzun untuk sekali lagi mendirikan cabang. Namun, karena kota aliansi Teran, kekuatan ini sangat patuh untuk saat ini, dan mereka tidak menimbulkan banyak gangguan di Tianji. Belum lagi setelah kota aliansi Teran, sekarang tidak ada kekuatan yang berani membuat masalah di Tianji. Di Tianji hari ini, Paviliun Candi dihormati. Melihat pemandangan seperti itu, Qin Chen merasa sangat senang. Namun, meski dunia tenang saat ini, Paviliun Candi sebenarnya tidak damai. Untuk bertahan hidup di alam semesta, Paviliun Candi harus menjadi lebih kuat. Segera, Qin Chen meninggalkan banyak sumber daya pelatihan untuk semua orang di Paviliun Candi. Sao Chen, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Ucap Jiruyu sangat merasakan perubahan pada tubuh Qin Chen, dan dia gemetar. Aku akan mencari Sisi, kata Qin Chen ragu-ragu, dan akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak bisa mengecewakan siapapun. Hati Ruyu bergetar, dia tahu bahwa Qin Chen memiliki sesuatu di dalam hatinya, dan dia sudah merasakannya sebelumnya. Yah, aku tidak akan menghentikanmu, tapi hari ini, kamu milikku, dan aku ingin kita memiliki anak. Ucap Jiruyu menatap Qin Chen, matanya menyala. Jiyu, ucap Qin Chen memandang Ruyu, tapi dia tidak berharap Ruyu mengatakan hal seperti itu. Dia tidak menuntut untuk menghentikannya, dan tidak ingin pergi ke dunia iblis bersamanya hidup-hidup. Karena Ruyu tahu bahwa jika dia pergi ke dunia iblis, dia hanya akan menjadi beban bagi Qin Chen. Dia hanya berpengetahuan dan masuk akal, dan mengedepankan kebutuhannya sendiri. Qin Chen membelai wajah Ruyu dan menghela nafas dalam hatinya. Bagaimana dia bisa mengecewakan wanita yang begitu perhatian? Tunggu aku pasti akan kembali dengan Sisi, kata Qin Chen dengan tegas. Ini adalah janjinya. Tanpa menunggu Qin Chen selesai berbicara, jari-jari Ruyu seperti akar bawang bulan langsung menyumbat mulut Qin Chen. Berhenti bicara, cium aku, ucap Ruyu dengan penuh kelembutan. Qin Chen tertegun. Dia disambut dengan antusiasme yang meleleh sepenuhnya. Kebakaran terjadi sekaligus. Malam ini, Qin Chen dan Ruyu, kedua belah pihak sangat terintegrasi satu sama lain ke dalam tubuh mereka. Dari satu sisi ruangan ke sisi lainnya. Selama beberapa hari, Qin Chen dan Ruyu tinggal bersama. Beberapa hari kemudian, Jiruyu akhirnya membiarkan Qin Chen pergi dengan enggan. Sao Chen, aku di sini, menunggumu kembali. Ucap Jiruyu berkata dengan tegas. Kamu harus menungguku, kata Qin Chen berbalik dan pergi. Dia pergi diam-diam, dan bahkan banyak orang tidak tahu bahwa dia telah pergi. Berdiri di halaman, Jiruyu menyaksikan sosok Qin Chen yang pergi, air matanya mengalir. Jatuh cinta dengan pria seperti itu memang membahagiakan, tapi juga menyakitkan. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di samping Jiruyu. Itu adalah Murong Bingyun. Melihat penampilan Jiruyu, dia sepertinya mengerti sesuatu, wajahnya jelek. Dan berkata, apakah dia pergi lagi? Jiruyu melirik Murong Bingyun, apakah itu ada hubungannya denganmu? Saudari Ruyu, ketika kamu berada di benua Tianwu, sikapmu terhadapku tidak seperti ini. Ucap Murong Bingyun cemberut. Karena saat itu aku tidak tahu bahwa ibumu adalah orang yang ingin membunuh Sao Chen, kata Jiruyu dengan acuh tak acuh. Di bawah kendali istana berkabut saat itu, istana penegakan hukumnya secara alami memiliki hubungan yang baik dengan Murong Bingyun, orang suci dari istana berkabut. Ibu apa? Jangan menyebut wanita itu. Ucap Murong Bingyun wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, jika bukan karena dia, apakah aku akan jatuh ke dalam situasi seperti ini? Situasi seperti apa? Kata Jiruyu menghela nafas, Sao Chen, dia tidak menghukummu.
Dia telah melakukan kebajikan dan kebenarannya. Dengarkan saran saya dan jadilah pribadi yang baik di Tianji. Murong Bingyun sedih. Beberapa orang diberi label segera setelah mereka lahir. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, sulit untuk mengubah pandangan dunia. Jangan khawatir, aku Murong Bingyun, bukan orang yang ceroboh. Ucap Murong Bingyun berkata dengan pelan. Di luar cuaca dingin, Qin Chen menemukan leluhur suci sungai darah dalam sekejap. Leluhur suci sungai darah, masuki dunia kekacauan, bersiap untuk pergi ke suatu tempat bersamaku. Kata Qin Chen dengan ringan. Memasuki dunia iblis sangat berbahaya, kebanyakan orang tidak berencana untuk membawanya, tetapi leluhur suci sungai darah adalah dewa iblis kekacauan kuno, bahkan jika dia muncul di dunia iblis, dia tidak akan ditemukan. Terlebih lagi, kekuatan kultivasi leluhur suci sungai darah mirip dengan klan iblis. Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa keuntungan di dunia iblis, dan mungkin tidak perlu memulihkan kultivasinya sebelumnya. Baik tuanku, ucap leluhur suci sungai darah mengguncang tubuhnya dan langsung memasuki dunia kekacauan. Hahaha, begitu leluhur suci sungai darah memasuki dunia kekacauan, dia mendengar tawa keras, sungai darah tua, kamu akhirnya masuk. Aura naga tak terbatas naik seketika di dunia kekacauan ini. Dalam kekuatan naga yang besar, seorang pria kuat dengan nafas yang mengerikan keluar. Itu adalah Hong Huang Zulong. Saat ini, Hong Huang Zulong menyilangkan pinggangnya, mengangkat kepalanya dengan angkuh, dan menatap Sue Hesengzu dengan ekspresi sombong, seolah menatap adik laki-lakinya. Orang tua, bagaimana kabarmu? Kata Sue Hesengzu matanya tiba-tiba menjadi bulat. Dia menatap Hong Huang Zulong dengan kaget, dengan ekspresi bingung dan tidak bisa mempercayainya. Di depannya, Hong Huang Zulong telah memulihkan sebagian besar pencapaiannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Qin Chen membawa pergi Hong Huang Zulong hanya selama lebih dari sebulan, tetapi kekuatan Hong Huang Zulong telah pulih. Sue Hesengzu tiba-tiba merasa seperti telah dilukai oleh puluhan ribu poin. Hahaha, ayo, makhluk tua sungai darah, pukul kakiku untukku. Ucap Hong Huang Zulong langsung jatuh, dan menyilangkan kakinya. Menyingkirlah, ucap Sue Hesengzu mengutuk, dan orang ini benar-benar berpura-pura berada di depannya. Haha, sungai darah tua, kamu dulu gila di depanku, tapi tidak apa-apa, apa kamu gila sekarang? Ucap Hong Huang Zulong tersenyum dan mengangkat tangannya untuk meraih leluhur sungai darah, barang lama, kemarilah. Cakar naga itu luar biasa, menutupi langit dan matahari, seperti tirai langit, langsung mengurung leluhur sungai darah. Leluhur sungai darah tiba-tiba berubah warna, meraung, seluruh orang itu langsung berubah menjadi sungai darah yang luas, untuk menahan cakar naga dari Hong Huang Zulong. Gagaga, sungai darah, jika kamu berada di masa kejayaan, kamu mungkin bisa lolos dari penangkapanku, tapi sekarang, hei, kamu dipenjara oleh naga. Sungai darah ini sangat terpesona oleh leluhur Hong Huang sehingga tidak dapat menyebar dan menjadi semakin kecil. Namun, cakar leluhur Hong Huang jauh lebih besar, dan dalam sekejap, itu tampak berubah menjadi dunia. Tidak baik, gumam leluhur suci sungai darah ketakutan, marah di dalam hatinya, orang tua ini benar-benar datang ke sini. Ingin menangkapku, tidak akan ada cara. Kata leluhur sungai darah memarahi, reinkarnasi sungai darah. Tiba-tiba, sungai darah pecah, dan ki darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari cakar Hong Huang Zulong, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi sungai darah baru. Hahaha, sungai darah tua, kita adalah teman lama selama bertahun-tahun, apa yang kita sembunyikan? Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku hanya ingin kamu melayaniku, hehe. Kata Hong Huang Zulong tertawa keras, menyapu dengan kekuatan dekaden leluhur naga di tanah leluhur naga asli sebelumnya. Dia menjulurkan cakar naganya lagi dan terus meraihnya. Bisakah kamu bersembunyi? Hari ini, aku harus membiarkanmu melayaniku, hehe. Leluhur sungai darah berubah warna, benda tua ini. Dia mengguncang sosoknya dan langsung memasuki galaksi kacau di samping. Hong Huang Zulong mendengus dingin, cakar naga tiba-tiba meraih dan menembak jatuh. Seluruh galaksi kekacauan, seperti samudera luas, bergemuruh dan menderu. Melihat cakar naga Hong Huang Zulong akan terjun ke galaksi kekacauan. Tiba-tiba, di galaksi kekacauan, matahari terik yang tak berujung meledak,
dan seekor kura-kura besar naik ke langit, memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Itu adalah kura-kura matahari. Dengan keras, kura-kura matahari memuntahkan miliaran cahaya keemasan, dan cakar naga dari Hong Huang Zulong dihancurkan ke perutnya, dan cakar naga dari Hong Huang Zulong menghantam cangkang kura-kura matahari, melemparkannya ke dalam sungai bintang kekacauan di bawah. Di tengah, ratusan juta kaki gelombang badai galaksi melanda. Kura-kura matahari besar, gumam Hong Huang Zulong berubah warna, dengan marah memarahi, "Kamu kura-kura tua, kamu juga membantu sungai darah tua, apakah kamu masih berbicara tentang kesetiaan?" Hong Huang Zulong tertekan. Kura-kura matahari ini bukanlah keberadaan biasa. Itu telah melahap bintang-bintang tak terbatas di galaksi kekacauan selama ratusan juta tahun, dan melelehkan kekuatan galaksi. Bahkan dia tidak bisa dengan mudah mematahkan pertahanan pihak lain. "Hei, Pak Tua Zulong, kamu bajingan tua, biarkan kamu bangga, turunlah jika kamu memiliki kemampuan, mari kita bertarung dengan baik," ucap leluhur sungai darah mengutuk. "Jika kamu memiliki keberanian, datanglah," kata Hong Huang Zulong juga mengutuk. Di dunia kekacauan ini, dua pria besar makhluk purba terus-menerus saling mengutuk. Seperti dua tikus nakal. "Kalian, diamlah. Siapa yang membuat masalah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Di luar, merasakan gerakan kekerasan di dunia kekacauan, Qin Chen memarahi tanpa berkata-kata. Orang-orang ini, satu persatu benar-benar membuat orang khawatir. "Apakah Anda ingin meruntuhkan dunia kekacauannya?" Demi Chen Sao, biarkan kamu pergi dulu," kata Hong Huang Zulong duduk di tepi galaksi kekacauan, berbaring di sana, dengan kaki bersilang. Dia menyenandungkan lagu kecil, sangat riang dan gembira. Qin Chen menghela nafas lega ketika dia merasa bahwa Hong Huang Zulong dan Sui He Zhengzhu tidak lagi saling bertengkar. Di laut pasang surut kosong. Di area terlarang di Laut Maya. Sesosok muncul. "Ini Qin Chen. Ada banyak cara untuk memasuki dunia iblis, tetapi metode yang paling sunyi adalah memasuki dunia iblis melalui saluran lautan pasang surut, seperti Tu Moyu, Ling Yuan dan Qin Mo sebelumnya." Qin Chen segera memikirkan area terlarang Laut Void tempat dia melarikan diri ketika dia diburu oleh leluhur iblis. Hal ini membuat Qin Chen mau tidak mau keluar dari area terlarang kehampaan setelah memasuki Laut Pasang Surut. Saat ini, Qin Chen berdiri dengan tenang di luar Laut Suhai, memandangi Laut Suhai yang dalam seperti jurang, jantungnya berdebar kencang. Kesadaran ilahi menyebar, dan Qin Chen langsung merasakan bahwa ada aura samar yang tertidur di Laut Pasang Surut di luar area terlarang Laut Suhai. Ini adalah yang mulia dari banyak kekuatan tertinggi Teran. Master Tianzun, dan yang lainnya, semuanya adalah Master Dizun. Gumam Qin Chen langsung merasakan kekuatan orang-orang kuat ini, sedikit mengernyit. Qin Chen hari ini, yang kultivasinya terhubung dengan surga, ingin menghindari dari deteksi para Master Tianzun dan Master Dizun ini. Nafas tersembunyi ke jalan surga, menyatu dengan nafas surga, Qin Chen langsung datang ke tempat di mana orang kuat misterius muncul saat itu. Siapa pria kuat misterius itu? Gumam Qin Chen berbisik di dalam hatinya, sedikit penasaran. Dia mendesak seni Kaisar Ilahi Bintang 9, dan totem Kaisar Ilahi tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan kekuatan totem tak terlihat bertahan darinya, diam-diam tenggelam ke area terlarang di Laut Void. Qin Chen hari ini bahkan tidak takut pada yang tertinggi biasa, jadi dia secara alami berani dan berkomunikasi secara langsung. Dia ingin mengetahui identitas dan kekuatan pria kuat misterius di area terlarang Laut Void. Tapi ketika kekuatan Qin Chen memasuki area terlarang Laut Void ini, tiba-tiba, napas yang membuat jantung Qin Chen berdebar dan gemetar tiba-tiba keluar dari area terlarang di Laut Void. Pada saat ini, seluruh tubuh Qin Chen terasa dingin, dan seluruh tubuhnya tampak membeku. Kekuatan mengerikan tak berujung yang tampaknya mampu menelannya langsung menyelimutinya dan membuatnya tertegun. Pada saat ini, Qin Chen sepertinya melihat ke arah jurang yang tak berujung, dan jiwanya terkejut. Benjolan merinding muncul dari tubuh Qin Chen seketika, dan seluruh tubuhnya tegak, seolah-olah dia terkejut. Apa nafas ini? Di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong dan Sui He Zhengzhu juga merasakan nafas ini satu demi satu, dan melihat ke kedalaman area terlarang dari kehampaan dengan ekspresi terkejut. Saat berikutnya, mereka melihat jauh di dalam Laut Void, samar-samar, sesuatu sepertinya muncul.
Sosok kesepian muncul di area terlarang Laut Void. Itu sangat samar, dan tidak nyata. Hanya sosok yang sangat dalam yang terlihat berdiri di kedalaman area terlarang di Laut Void. Itu hanya berdiri di sini, dan nafas yang keluar mengejutkan langit abadi. Itu seperti lubang hitam tak berujung, menatap Qin Chen, membuatnya sulit untuk bergerak. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa bayangan ini, kecuali Qin Chen, orang kuat teratas dari pasukan sekitarnya yang tinggal di sini, tidak ada yang bisa melihatnya. Area terlarang Laut Void tiba-tiba melonjak, dan udara tak menyenangkan yang mengerikan mendidih, melonjak di Laut Void, menarik perhatian banyak orang kuat di sekitarnya. Apa yang terjadi di tanah terlarang di Laut Void? Ucap banyak pria kuat bergoyang dan datang ke sini satu demi satu, melihat ke kedalaman. Tanah terlarang di Laut Void. Dan kulit kepala Qin Chen mati rasa. Nafas ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga Qin Chen bahkan tidak bisa bergerak. Ini mengejutkannya. Bagaimana ini mungkin? Dengan basis kultivasinya saat ini, tidak sedikit orang kuat yang telah dia temui. Dewa leluhur, leluhur naga sejati, Xiao Yao Zizun, leluhur Jian, yang mana bukan yang terkuat di alam semesta ini. Tetapi pada saat ini, Qin Chen memiliki perasaan bahwa bayangan di depannya bahkan lebih meresap dan menyeramkan daripada semua orang kuat yang pernah dia lihat. Hati Qin Chen ketakutan, dan sumber Tianzun yang mencengangkan di tubuhnya berlari dengan liar, dan mencoba melepaskan diri dari pengekangan ini. Tapi tidak berhasil. Di area terlarang Laut Void, materi hitam yang tidak diketahui meresap, tiba-tiba beriak keluar, langsung menutupi kehampaan tempat Qin Chen berada. Apa itu? Tampaknya ada sosok. Siapa? Siapa yang menyebabkan penglihatan di area terlarang di Laut Void? Ucap banyak orang kuat dari kekuatan teratas Teran terkejut satu demi satu. Melihat dari kejauhan, mereka tampak takjub dan menatap satu demi satu. Tapi di area itu, materi hitam tetap ada, dan tidak ada petunjuk sama sekali. Dalam substansi hitam yang tidak diketahui, Qin Chen terbungkus dalam substansi tak terlihat, jantungnya berdebar-debar, seolah-olah dia merasakan datangnya kematian. Dalam tubuh Qin Chen, totem Kaisar Ilahi Bintang 9 berjalan dengan liar, dan bergerak ke tingkat ekstrim, dan kekuatan darah guntur juga diaktifkan olehnya dalam sekejap. Zat hitam dan tidak dikenal dalam kehampaan ini langsung meledak, dan tekanan pada tubuh Qin Chen menjadi ringan. Sosok di kedalaman Laut Void, dia merasakan sesuatu, tiba-tiba berbalik, menatap langsung ke arah Qin Chen dengan tatapan dingin, dan langsung menatap kekuatan guntur pada Qin Chen. Dia menatap Qin Chen untuk waktu yang lama, selalu melihat kekuatan guntur pada Qin Chen, matanya tampak berfluktuasi. Kemudian, sosok ini berbalik, menyeret langkahnya yang terhuyung-huyung, tampak seperti ada suara rantai yang melonjak, selangkah demi selangkah, perlahan dan tegas memasuki kedalaman area terlarang di Laut Void, lalu menghilang. Banyak materi hitam yang tak terlihat itu, juga perlahan-lahan menghilang. Qin Chen merasakan tekanan pada tubuhnya menghilang secara instan, tanpa ragu-ragu, sosoknya berkedip, dan dia pergi dari sini dan menghilang dalam sekejap, dan area terlarang di Laut Void kembali tenang. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang menemukan identitasnya. Di kehampaan tersembunyi di Laut Void, Qin Chen tiba-tiba berhenti, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Nak Qin Chen, sosok apa itu barusan? Di dunia kekacauan, Hong Huang Zulong juga bertanya dengan sungguh-sungguh, matanya bersinar terang. Orang ini adalah eksistensi di area terlarang di Laut Void Teran. Sepertinya dia terkunci di tempat ini, Senior Hong Huang, apa yang kamu rasakan? Ucap Qin Chen hatinya bergerak, mungkin leluhur Hong Huang bisa merasakan sesuatu. Keberadaan di area terlarang di Laut Void. Gumam Hong Huang Zulong, dan berkata dengan suara yang dalam, pihak lain tampaknya memiliki kekuatan khusus. Kekuatan ini sepertinya bukan kekuatan alam semesta kita. Bukan kekuatan alam semesta kita. Gumam Qin Chen terkejut dan menoleh dengan kaget. Senior Hong Huang, maksud Anda pihak lain adalah eksistensi di lautan alam semesta. Ucap Qin Chen menghirup udara dingin. Ini, sangat mungkin. Setidaknya, kekuatan totem Kaisar Ilahi ini sangat aneh. Tidak seperti kekuatan langit dan bumi ini. Jika itu berasal dari lautan kosmik, itu masuk akal. Secara khusus, saya tidak tahu. Saya tidak pernah bertarung satu sama lain,
Tetapi saya merasa bahwa kekuatan orang ini tidak sesuai dengan alam semesta tempat kita tinggal. Mungkin itu adalah kekuatan dari semacam latihan dengan cara yang berbeda. Misalnya, leluhur iblis abis telah memupuk kekuatan kegelapan, sehingga mereka secara alami akan ditentang oleh alam semesta dan tidak sesuai dengan alam semesta ini. Namun, itu tidak berarti bahwa leluhur iblis abisal adalah orang-orang dari lautan alam semesta, dan mungkin mereka telah mengolah kekuatan dengan cara yang berbeda. Semuanya sulit dikatakan. Nak Qin Chen, Anda jangan memprovokasi orang ini, kata Hong Huang Zulong dengan sungguh-sungguh, dengan nada serius, kehilangan kesembronoannya sebelumnya. Qin Chen mengangguk. Kuncinya adalah, siapa orang kuat yang dipenjara di area terlarang Laut Void ini, yang bahkan ditakuti oleh leluhur Hong Huang. Apakah dia yang menyegel dirinya sendiri? Atau yang lain menyegelnya? Jika itu orang lain yang melakukannya, lalu di dunia ini, orang kuat macam apa yang bisa memenjarakannya di sini? Qin Chen tidak berpikir mendalam, jika dia melihat senior Xiao Yao lagi lain kali, dia bisa menanyakannya, dan mungkin senior Xiao Yao tahu sesuatu tentang itu. Saat dia merenung di dalam hatinya, sosok Qin Chen bergetar, dan dia sudah tiba di dekat reruntuhan Master Pil Racun Surgawi. Sejauh yang dia tahu, saat itu, ada pintu masuk ke dunia iblis. Hanya saja alam rahasia dari Yang Mulia Pil Racun Surgawi dihancurkan, dan kehampaan telah berubah menjadi puing-puing. Kerusuhan Void semuanya adalah turbulensi spasial, dan tidak sulit untuk menemukan pintu masuk itu. Tapi Qin Chen tidak peduli. Dia mengangkat tangannya, dan seketika, Lord of Abyss Demon muncul di langit dan bumi ini. Tuanku, ucap Lord of Abyss Demon memberi hormat kepada Qin Chen dengan hormat. Qin Chen menginstruksikan, Moye, mari kita periksa bersama, di mana aura lorong dunia iblis klan iblismu di sini. Ya Tuan, ucap Lord of Abyss Demon saat ini, setelah melahap kekuatan banyak ahli klan iblis yang kuat, kultivasinya telah kembali ke ranah Tianzun, dan secara alami mudah untuk merasakan saluran dunia iblis. Dengan suara mendengung, kekuatan sihir tak terlihat menyebar seketika. Pada saat yang sama, Qin Chen juga mendesak pohon iblis 10.000 dunia di dunia kekacauan untuk melihat segala sesuatu di sekitarnya. Sebatang dupa berlalu, Qin Chen dan Lord of Abyss Demon telah datang ke kehampaan. Tuan, ini dia, ucap Lord of Abyss Demon berkata dengan hormat. Qin Chen mengangkat tangannya. Dengan keras, kekosongan di depannya tiba-tiba terbelah, dan pada saat yang sama, saluran yang memancarkan energi iblis yang dalam muncul di depan Qin Chen. Tanpa ragu-ragu, Qin Chen segera melangkah ke saluran dunia iblis dan menghilang. Dan tidak lama kemudian Qin Chen memasuki lorong dunia iblis. Beberapa sosok tiba-tiba muncul di kehampaan ini. Baru saja, sepertinya ada aura iblis yang melonjak di sini. Mungkinkah iblis menyerbu alam surga kita? Hati-hati, dikabarkan bahwa pada zaman kuno, ada saluran untuk 10.000 ras di surga. Anda harus berhati-hati, ucap orang-orang kuat ini semuanya memancarkan nafas Tianzun, dan mereka jelas adalah penjaga dari kekuatan tertinggi Teran. Mata mereka berbinar. Apapun itu, segera laporkan, dan kita akan terus mencarinya untuk melihat apakah ada jejak yang tersisa di sini. Ucap seorang Master Tianzun berkata dengan suara yang dalam, mulai menyelidiki satu demi satu. Setelah Qin Chen memasuki lorong dunia iblis, dia hanya merasa bahwa semua persepsinya tiba-tiba menghilang, dan kekuatan spasial yang tak terhitung melonjak di sekujur tubuhnya. Kekuatan spasial ini sangat mengerikan sehingga dia tidak bisa menangkapnya sama sekali. Ketika dia pulih, dia telah berada dalam kehampaan yang dingin.